Halo sahabat Indonesia, jumpa kita pada rubrik Defense Corner. Informasi tentang militer, pertahanan, dan keamanan. Bersama saya, Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer, Pertahanan, dan Keamanan dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kemarin hari Selasa 16 Februari 2021, TNI mengadakan Rapim atau Rapat Pimpinan TNI di tahun 2021 ini. Pada rapat pimpinan tersebut, TNI mengambil tema yang tidak main-main, yaitu TNI kuat, solid, profesionalisme, dicintai rakyat, siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tema yang diangkat dalam Rapim TNI kemarin. Jadi dari tema tersebut kita sudah bisa melihat apa-apa yang akan dilakukan oleh TNI dalam 1 tahun ke depan. Kemudian dalam Rapim tersebut ada beberapa penekanan Panglima TNI yang semuanya harus ditindaklanjuti oleh satuan bawah atau semua personel TNI. Penekanan yang pertama dari Panglima TNI, tingkatkan iman dan takwa, pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Penekanan yang kedua, tingkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini, cegah dini, dengan mengoptimalisasikan operasi intelijen dan cyber. Yang ketiga, optimalkan peran dan fungsi Kogab-Wilhan, yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Selanjutnya, yang ditekankan oleh Panglima TNI adalah pertahankan netralitas TNI yang sudah terbangun sampai sekarang ini. Penekanan selanjutnya, tingkatkan koordinasi dengan Pemda dan pemerintah kota di tempat di mana TNI berada. Selanjutnya, wujudkan organisasi TNI yang tangguh, bersih, dan akuntabel. Tunjukkan integritas TNI di situ. Dan ini yang penting dari penekanan Panglima. Pegang teguh kepercayaan rakyat. Kemudian ini selanjutnya dalam konteks pandemi COVID-19, Panglima TNI menekankan di dalam Rapim tersebut, yaitu melaksanakan vaksinasi untuk seluruh personil TNI. Sahabat Indonesia, inilah penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Panglima TNI dalam Rapim TNI kemarin. Tetapi pada kesempatan ini, saya juga ingin menginfokan kepada sahabat Indonesia, mungkin ini adalah Rapim TNI yang terakhir yang dipimpin oleh Marskal Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI. Kenapa? Karena normalnya tahun ini Pak Hadi Cahyanto akan memasuki usia pensiun. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 November tahun 1963. Artinya, beliau akan memasuki masa pensiun atau masa purna bakti pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Nah, tentunya sahabat Indonesia bertanya-tanya, siapa Panglima TNI selanjutnya? Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa Panglima TNI akan dijabat oleh perwira tinggi TNI yang pernah atau yang sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Nah, sekarang ini ada 3. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Tapi jangan lupa bahwa
sesuai Perpres nomor 65 tahun 2019 tentang susunan dan organisasi TNI, ada satu organ yang bisa diisi atau bisa dijabat oleh perwira tinggi bintang 4 atau yang menjabat sebagai kepala staf angkatan, yaitu Wakil Panglima TNI yang selama ini belum diisi. Nah, kalau ada keputusan dari Presiden, misalnya Wapang atau keputusan Panglima, Wapang ini diisi, artinya Presiden punya 4 kandidat atau 4 calon Panglima TNI. Sekarang kita lihat dari Kepala Staf Angkatan yang sekarang ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Beliau lahir pada tanggal 21 Desember 1964. Artinya, beliau akan memasuki pensiun pada tanggal atau 1 Januari 2022. Ini kalau kita hitung. Beliau menjabat Kasat pada tanggal 22 November 2018. Kalau tidak salah waktu itu menggantikan Jenderal TNI Mulyono. Sahabat Indonesia, kemudian kita lihat sekarang Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, alumni Akabri Angkatan Laut tahun 1988. Beliau lahir pada tanggal 26 November 1965. Artinya, beliau akan masuk pensiun pada tanggal 1 Desember 2023. Beliau menjabat sebagai Kasal pada tanggal 20 Mei 2020, yang sebelumnya kalau tidak salah beliau adalah Pangkogap Wilhan I. Sekarang kita lihat Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal Fajar Prastio. Ini alumni Akabri Udara tahun 88 atau 1988. Beliau lahir pada tanggal 9 April tahun 1966. Artinya, beliau akan pensiun pada tanggal 1 Mei 2024. Dan beliau menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara terhitung mulai pada tanggal 20 Mei 2020. Dan waktu itu dilantik bersama-sama Kepala Staf TNI Angkatan Laut oleh Presiden. Nah, sahabat Indonesia, sementara ini Presiden punya 3 pilihan. Sesuai Undang-Undang 34 tahun 2004, di situ dinyatakan bahwa Panglima atau persyaratan untuk menjadi Panglima TNI adalah Pati, perwira tinggi berbintang 4 yang pernah atau yang sedang menjabat Kepala Staf. Dari masing-masing tadi yang saya sebutkan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut, Pak Yudo Margono, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Pak Fajar Prastio, semua memenuhi kriteria ini. Semuanya itu bergantung Presiden, karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Kita boleh saja memberikan masukan bahwa Panglima menurut kita adalah begini-begini, tapi semua itu diserahkan kepada Presiden, karena itu adalah hak prerogatif beliau untuk memilih Panglima TNI-nya. Dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat selama Pak Jokowi menjadi Presiden, untuk memilih Panglima TNI atau kita contohkan untuk memilih pejabat seperti Kapolri, beliau sudah tidak hitung-hitung lagi dengan keliftingan di angkatan. Zaman Pak Tito mungkin kita masih ingat, sekarang lagi terjadi di Kapolri untuk Pak Listio Sigit. Ada beberapa waktu di pendidikan dilompati. Nah, bagaimana dengan yang Panglima TNI? Ini kita akan lihat. Karena Panglima TNI ke depan adalah mempunyai tanggung jawab atau menghadapi beban kerja yang sangat berat. 2024 akan ada Pilpres. Kemudian setelah itu akan ada Pilkada serentak. Belum lagi menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Teroris, ekstremisme, radikalis, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Panglima TNI ke depan akan menghadapi permasalahan eksternal, yaitu permasalahan-permasalahan dari luar negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dampak konflik di Laut Cina Selatan ini akan menjadi beban juga siapapun yang akan jadi Panglima TNI ke depan.
Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Pak Presiden tepat memilih Panglima TNI ke depan, sehingga beliau terbantu betul bagaimana untuk menghandle permasalahan yang ada keterkaitannya dengan TNI. Sahabat Indonesia, kita semua bangga dengan TNI, jadi ayo kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Panglima TNI ke depan adalah Panglima yang tepat, pilihan presiden yang dapat melaksanakan tugas-tugas negara. Dan kita tahu semua bahwa TNI akan kuat bersama rakyat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bravo TNI!